Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anakku semuanya, pada hari ini kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Ini termasuk kelompok C. Nah, untuk memimpin doanya ini Ibu minta kepada Fajar untuk memimpin doanya. Silakan Fajar. Mulai basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kalian perhatikan di sini. Ini ada PPKN KD 32 dan 42. Siswa dapat menyebutkan manfaat merawat hewan dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu pelajaran KD 3.7 dan 47, siswa dapat membuat kalimat tanya dengan mendengarkan cerita atau pengalaman teman dengan benar. Nah, jadi kalian bisa menyebutkan manfaat merawat hewan. Kalian bisa membuat kalimat tanya. Nanti kalau temannya bercerita, nanti kalian buat kalimat tanya ya. Ini ada contohnya. Kata ibu guru melakukan percakapan dengan Deli. Wah, semua tanaman di kebun tumbuh dengan subur. Bagaimana cara kalian merawat tanaman hingga menjadi subur seperti ini? Nah, ibu guru bertanya bagaimana cara. Kata si Deli, kami menyiram tanaman pada pagi dan sore hari. Kami juga tidak lupa memberi pupuk seminggu sekali. Kami juga mencabuti rumput liar. Terus kata ibu guru bertanya lagi, kan pakai adik Simba ya. Mengapa rumput liar harus dicabut? Supaya tidak mengganggu pertumbuhan tanaman, Bu. Wah, hebat. Siapa saja? Pakai siapa nak ya ini ya? Siapa saja siswa yang bertugas merawat tanaman? Nina menjawab, semua siswa mendapat tugas, Bu. Kami merawat tanaman sesuai giliran piket. Ibu bangga sekali dengan kalian. Terima kasih, Bu. Ya. Sekarang Ibu Erika yang meminta kalian bercerita kepada temannya yang lain. Teman yang lain mendengarkan, nanti teman yang lain yang bertanya. Ibu Erika juga boleh bertanya. Ya, sekarang Ibu kalau kita gemeteran, kalau kita mau bercerita itu kan sebentar lagi saya mau. Kalian boleh melakukan teknik seperti ini. Erika ajarkan ya. Hirup dari hidung lalu hembuskan ke mulut. Nanti tidak gemeteran lagi berceritanya, menjadi menyenangkan ya. Kalau lagi kata-kata saya ini mau bercerita, coba boleh dilakukan teknik seperti itu. Ya, tidak gemeteran lagi. Sekarang Siva, silakan bercerita. Merawat tanaman jambu, Bu. Oh, punya jambu, Siva. Bagaimana cara merawat jambunya, Nak? Disiram. Disiram. Lalu apa lagi? Diberi pupuk. Lalu kalau ada tumbuhan yang mengganggu, kita buang ya, Nak ya. Apa manfaatnya, Nak? Erika bertanya, apa manfaatnya kita menanam jambu? Manfaatnya ya, kalau kita makan jadi kenyang. Terus kalau pohon jambu itu kan rindang, jadi nanti kalau pohonnya itu rindang, lingkungan kita menjadi sejuk, menjadi asri ya. Terus dengan pohon jambu tersebut kita dapat menjadi sehat, makan buah-buahan. Ya, betul tidak? Sekarang Ibu Erika suruh si Naila coba bertanya kepada Siva. Silakan Naila. Pohon jambu apa? Oh, apa pohon jambu apa namanya? Jambu biji apa jambu air? Jambu biji. Oh, jambu biji. Terima kasih Siva dengan Naila. Sekarang yang bercerita adalah Faza. Faza bercerita. Bagaimana
Apa yang kamu rawat atau? Saya mempunyai hamster. Hamster. Tanya bagaimana cara merawat hamster? Nanti Aska tanya ya. Pertama-tama, kandangnya selalu dibersihkan agar terhindar dari penyakit. Ya, nanti Aska Yang kedua, beri minum dan makanan, yaitu kacang-kacangan, jagung, timun, ataupun wortel. Yang ketiga, hamster juga mandi, tapi tidak memakai air. Hamster mandinya pakai pasir, namanya pasir mandi. Pasir mandi harus sering diganti agar tidak bau. Yang keempat, biar tidak mudah sakit, hamster diberi vitamin, tapi tidak setiap hari, hanya seminggu sekali. Yang terakhir, hamster sering diajak bermain biar tidak stres. Kalau stres, hamsternya suka menggigit. Aduh, sakit Erika. Bagaimana Aska? Coba apa manfaatnya itu, Faza? Kamu merawat hewan itu, kamu menjadi bersih ya. Kamu pasti jadi anak yang bertanggung jawab ya. Apa manfaatnya, Faza, selain itu? Kamu menjadi senang dengan adanya hamster, tidak terlalu jenuh dengan ya. Sekarang Aska yang bertanya. Iya. Aska, silakan kamu bertanya tentang hamster tadi. Tanya apa masing dengan adik Simba. Silakan dihidupin suaranya Aska. Boleh bertanya tentang hamster. Apa makanannya? Apa makanannya, Faza? Kacang-kacangan, jagung, timun, ataupun wortel. Banyak sekali makanannya, lebih kayak Ibu Erika. Yang menarik Faza dan Aska. Sekarang yang terima kasih anak-anakku semua. Kalian semua bisa menceritakan dan bertanya dengan teman yang lainnya. Kalian perhatikan video yang Ibu share ini sama tidak dengan apa yang kalian ucapkan tadi? Ya, kalian perhatikan. Oke. Ini dia cara merawat hewan peliharaan. Dengar tidak? Karena Ibu besarin ya suaranya. Kedengaran, Bu. Tidak, lama enggak. Hai, kena deh.
selalu merawat hewan peliharaan. Sekarang kita lihat kalian merawat tanaman ya. Coba dilihat. Suaranya dimatikan. Lihat. Lalu yang ketiga, meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Yang keempat adalah disiram tanaman supaya dia tumbuh subur. Nah, anak-anakku, kalian Nah, kita telah selesai belajarnya. Apakah kalian suka belajar pada hari ini? Suka. Ya, kita bisa bertanya dengan teman menggunakan adik Simba. Kita bisa cerita. Coba, kalau ekspresi Ibu Erika seperti ini, tebak, Naila, artinya senang atau sedih? Senang. Coba kalau Faza kasih senyum atau sedih, coba gimana ekspresinya hari ini? Sedih ya Pak? Apa itu ekspresinya Fajar? Fajar. Ya, ekspresi Faza apa? Bahagia atau sedih? Jadi, alhamdulillah pada hari ini setelah belajar semua, Fajar Naila dengan siapa? Suaranya lalu ribut. Nanti untuk lain kali dimatikan suaranya biar nanti terdengar ya. Nah, pada hari ini kita cukupkan pelajaran kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dalam kegiatan refleksi diri dalam proses pembelajaran kelas 2 tema 6 merawat hewan dan tumbuhan. Dalam proses pembelajaran ini anak-anak saya minta untuk bercerita tentang pengalamannya merawat hewan dan tumbuhan. Jadi di dalam proses pembelajaran ini, karena kegiatan ini tematik antara PKN dan bahasa Indonesia, pelajaran PKN-nya mereka bisa mengetahui manfaat merawat hewan dan tumbuhan. Pelajaran bahasa Indonesianya mereka dapat menyebutkan kalimat tanya dalam pertanyaan. Dalam pembuatan RPP diferensiasi ini dalam ruang lingkup pembelajaran KSE, yaitu secara rutinnya atau kegiatan sebelum pembelajaran. Setelah anak-anak membaca doa, mereka saya minta untuk melakukan teknik stop, yaitu dengan teknik stop tersebut dengan kesadaran diri mereka dengan bernafas dengan kesadaran penuh. Jadi di dalam bernafas kesadaran penuh ini mereka dapat rileks dalam bercerita, mereka juga dapat mengurangi ketegangannya dalam bercerita, karena ya anak-anak tersebut nanti diminta untuk secara bergantian bercerita dengan temannya yang lain, dan begitupun dengan temannya yang lainnya, mereka pun harus melakukan teknik stop sebelum mereka bertanya dengan teman yang bercerita tersebut. Maka oleh karena itu
Setelah mereka melakukan teknik stop, mereka lalu bercerita kepada temannya yang lain. Dalam pembelajaran PKN dan Bahasa Indonesia ini, dalam terintegrasi mata pelajarannya, mereka dalam kegiatan SKSE-nya kemampuan berinteraksi sosial, mereka menggunakan teknik pembelajaran KSE, yaitu kegiatan role play komunikasi aktif. Jadi mereka dalam bercerita, mereka menceritakan pengalaman mereka kepada temannya yang lain, lalu temannya yang lain menanggapi dengan kalimat tanya dengan pertanyaan yang tepat. Lalu saya sebagai guru lalu mengiring cerita mereka dengan menjelaskan bahwa manfaat merawat hewan dan tumbuhan itu dalam proses kegiatan mereka bercerita dan bertanya tersebut. Nah, mereka bertanya saling bergantian dan menceritakan secara bergantian, sehingga pada akhir pembelajaran saya menutupnya dengan video dan penjelasan bahwa merawat hewan dan tumbuhan tersebut apakah sama dengan kegiatan atau cerita yang mereka utarakan kepada temannya yang lain untuk memperkuat penjelasan, untuk memperkuat pemahaman dari penjelasan pembelajaran pada hari itu. Pada akhir pembelajaran juga saya memeriksa kesadaran diri atau memeriksa dengan pengendalian emosi tersebut. Saya memeriksa perasaan diri anak-anak dengan menanyakan kepada mereka bagaimana proses pembelajaran pada hari ini, apakah begitu menyenangkan. Ternyata mereka mengungkapkan dengan ekspresi atau wajah yang bahagia. Teman yang lain menebaknya bahwa teman itu adalah bahagia pada hari itu, senang pada hari itu. Jadi dalam kegiatan ini alhamdulillah kegiatan atau proses pembelajaran berlangsung dengan baik dan anak-anak merasa belajarnya secara tidak langsung mereka sudah mengetahui pembelajaran yang sesungguhnya dengan dalam proses pembelajaran ini. Dalam tugas yang saya berikan, ternyata anak-anak mendapatkan skor 4. Anak-anak bisa mengungkapkan atau menjelaskan manfaat merawat hewan dan tumbuhan dengan dalam diferensiasi produk mereka dapat mengirimkan bentuk tulisan, dan dalam diferensiasi proses pun mereka, anak-anak yang belum bisa membaca dan menulis, mereka bisa mengirimkan melalui voice note. Mereka menjelaskan atau mengungkapkan secara spontan bahwa cara merawat hewan dan tumbuhan pada waktu dia menceritakan pada yang diceritakannya kepada teman-temannya lain. Itulah dalam kegiatan ini mungkin pembelajaran selanjutnya saya akan memberikan teknik pembelajaran yang berbeda-beda sehingga anak lebih lagi kreatif dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Terima kasih. Nasrun minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.